Ada banyak kisah sejumlah karyawan bisa begitu tega mencuri diam-diam uang milik perusahaan atau tokonya. Rata-rata kerap tergoda ingin punya uang banyak secara instan, lalu menghamburkannya bak sultan. Bos itu dari mana? Enggak, 400. 400 enggak, 404 juta itu dari mana? Duitnya Pencurian dengan modus ingin berfoya-foya bukan kali ini saja terjadi. Belum lama awal November lalu. Berdalih dengan satu kebohongan, lalu kebohongan lain. Sosok Fuja, perempuan asal Serang, Banten ini, belakangan bikin geger jagat maya dengan kisah pengkhianatan yang ia lakukan. Bekerja sebagai manajer toko kecantikan bernama My Beauty Store. Dirinya diam-diam menggelapkan uang toko selama 2 tahun hingga total 1,3 miliar rupiah. Padahal karirnya sebagai manajer toko bermula dari kepercayaan sang pemilik toko pada dirinya. Menganggap teman dekat rasa saudara sehingga kepercayaan penuh diberikan. Namun nahas pengkhianatan yang didapat. Itu dari stok barang. Tadinya kan mungkin waktu pas zaman 2020-2021 itu stok barang itu kalau belum habis otomatis kan uang itu udah ada. Tapi 2023 ini barang habis tapi pemasukan itu sedikit. Jadi ada kesulitan pas membeli barang. Terus juga waktu pas kecurigaan yang lain kayak kok barang ini habis tapi pemasukannya nggak sesuai sama yang kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Sang pemilik toko sekaligus korban penipuan, Alfiera Alfionita, kisahkan Fuja kerap mengambil uang toko secara tunai. Sekali maling bisa sampai 7 juta rupiah. Pelaku kemudian menyetorkan ke bank seolah-olah menabung, nyaris setiap hari. Pelaku lalu menghambur-hamburkan uang curiannya untuk membeli barang-barang mewah, tas, perhiasan hingga mobil. Dia juga tercatat liburan ke Bali nyaris setiap 2 bulan sekali. September lalu gara-gara ketagihan judi online, Ramadan Sanuari, pegawai bank plat merah di Jayapura, nekat mengambil uang nasabah hingga 1,4 miliar rupiah. Aksi pelaku diketahui dari hasil audit internal dan laporan para nasabah. Diketahui tersangka mengirimkan uang dari nasabah yang baru ke rekening pribadinya sendiri. Setelah itu tersangka menggunakannya untuk berjudi online. Total uang yang ditransfer ke rekening pelaku sebesar 1,4 miliar rupiah. Namun pelaku yang duduk di posisi customer service ini sempat mengembalikan uang tersebut senilai 300 juta rupiah. Tren gaya hidup tinggi nyata jadi pemicu. Seseorang nekat meraup uang dengan cara apapun. Bahwa apa sih yang membuat orang itu melakukan transaksi finansial, itu ternyata yang pertama itu karena dia memiliki lingkungan yang mungkin ngepres dia. Dia merasa ada peer pressure istilahnya, itu berarti faktor eksternal. Tapi jangan lupa ada juga yang namanya faktor internal. Jadi kan sebenarnya lingkungan luar berbuat apa itu kita tidak bisa kendalikan. Tapi apa sih bisa kita kendalikan sebenarnya diri kita sendiri. Makanya kami di Zefinance itu selalu bilang, oke, latihan untuk mengendalikan pengeluaran. Karena mengelola penghasilan tuh gampang. Karena penghasilannya ada, itu semua juga bisa dilakukan. Belum lagi pengaruh media sosial yang membuat seseorang ingin terlihat wah di depan orang lain. Taplak juga jadi pendorong seseorang bisa begitu boros dalam mengeluarkan uang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.